Welcome back to Dunia Kita, Our World, My Story. Ada model Indonesia ternama yang terjun ke dunia musik dengan debut singlenya. Langsung aja kita simak eksklusif interview Karenina bersama VOA Indonesia. Ini kemarin waktu dikabarin Nina ada di New York itu, saya kaget juga nih karena tiba-tiba ada sebuah video My Life, ya itu video klip. Dan setelah dengerin lagunya tuh kayaknya nyentuh banget gitu ya. Itu ada cerita tentang Nina dan cerita. Dan kayaknya apalagi modelnya Brooklyn ya. Model Brooklyn itu kan saya nggak kenal sama Brooklyn, tapi saya ngikutin dia di Instagram, dia memang karakter banget anak itu, jadi kayak cocok gitu. Tapi kalau kita lihat dari sebelum kita ngomongin lagu ya, kalau lihat kita ke belakang gitu, itu kan banyak sekali berita-berita ya tahun lalu gitu ya tentang Nina yang itulah gitu ya, sempat yang rame heboh itu. Lumayan viral gitu. Itu dari, dan saya juga sempat lihat di beberapa macam podcast berita. Tapi kemudian Nina switch gitu ya, masuk itu. Bisa cerita nggak sih sebelum kita masuk ke lagu ya, kita pengen tahu gimana Nina waktu itu kelihatannya benar-benar agak drop gitu ya, stres juga. Gue juga baca di situ ada tentang Nina bagaimana stres mungkin dengan keluarga, dengan apa gitu. Terus bisa itu gimana nih? Jadi gini, of course we've heard of rock bottom, right? Once you hit that rock bottom, there's nowhere else to go but up. Iya sih, maksudnya kayak like I have to do something untuk merubah path aku gitu loh. Di situ aku ada realisasi, terus aku ada kontemplasi, dan juga kan aku dikirim ke rehab tuh lumayan sebulan. Di rehab ya? Terus udah gitu pas di rehab itu aku juga ya kenal orang-orang baru dari semua tingkatan kehidupan inilah ya. Different gitu. Background. Iya, dari different background gitu, dan mereka selalu encourage aku to sing. Jadi setiap malam minggu itu kita ada acara karaoke gitu, dan perform lah gue ya kan dengan dangdutan dan lain sebagainya gitu, happy enjoy. Nah tapi sebenarnya I always have a musical side. Since I was a girl, aku tuh selalu obses sama Mariah Carey ya kan. Jadi kan di situ aku sebenarnya belajar nyanyi itu dari dengerin dia nyanyi gitu. Waduh, jadi setiap hari pitch-nya tinggi banget. Jadi setiap hari aku coba gitu kan, terus kayak gitu lah pokoknya. That was embarrassing, but anyway, pokoknya belajar kayak gitu tuh. Terus udah pas aku lagi hamil anak aku waktu itu 14 tahun yang lalu, di situ aku yang ada kepikiran, wah aku udah cukup lah jadi model. I want to pursue something else. I want to reinvent myself, but I don't want to be just like a model who sings, you know. I want to be like an actual singer. So that was 14 years ago. Akhirnya pelan-pelan sambil membesarkan anak-anak aku. Jadi bukan model mencari kesempatan, kan suka gitu tuh. Model, mau terkenal, wah rekaman aja, yang penting gimana cari duit, kayak gitu kan. Karena aku binder dandet sih. Yang kayak gitu aku udah pernah dulu pas aku masih kecil. Sebenarnya aku penyanyi cilik. Oh gitu? Jadi sempat tuh dulu aku kayak gitu. Jadi aku sekarang aku lebih mencari kepuasan batin, cara berkreativitas, dan juga reinventing of myself, you know. I want always to berevolusi dan terus menjadi diri Nina yang relevan. Karena sebenarnya untuk contoh untuk anak-anak aku sih gitu loh, maksudnya yang memotivasi aku itu karena aku punya anak dan aku orangnya I'm not much of a talker. Just I want to show them like, you know, you can do this, you know, because aku juga dulu kan pernah jadi anak kecil tuh nggak suka kalau dia disuruh-suruh, terlalu dipush atau gimana. But another thing we can do is to show them, you know. Jadi makanya lagu ini cukup bermakna banget. Dan ini adalah sebenarnya kayak cheat code gitu loh untuk anak-anak aku nanti kalau misalnya dia dengerin lagu ini, oh this is how you should live, because lagu ini sebenarnya tentang menceritakan bahwa inner child kita itu masih terus hidup di dalam diri kita dan harus terus kita nurture gitu loh. Betul. Dan juga tidak pernah telat untuk mempunyai suatu mimpi. Yang penting kita rajin dan kita jangan yang kayak misalnya ada obstacles apa terus kita langsung down, terus kita yang kayak oh this is the end of the world gitu, jangan. Orang tuh kalau bikin lagu macam-macam nih. Orang bikin lagu ada yang bikin melodinya dulu gitu, ada yang bikin liriknya dulu, ada juga orang yang cari inspirasinya dulu. Wah harus lihat bulan, harus lihat pantai. Nah, gimana prosesnya berapa lama? Jadi untuk setiap lagu beda sih prosesnya, tapi we're talking about this particular song, my debut single judulnya My Life. Nah ini aku kerjasama sama komposer aku namanya Dobi. Jadi kita awalnya udah semangat hidup, kita bikin gini. Oke. Pandemi jreng, ya elah bete.
Akhirnya ya udahlah kita kirim-kiriman voice note aja. Kan iya, lagi lockdown tuh. Zoom-zooman, terus dia kirim aku track kosong. Aku Dop ini reference gue gini-gini. Terus dia kirim track kosong, terus dia gini, ya udah sekarang tugas lu ya isi liriknya. Tapi di kata si Dobi di otak gue itu kayak ada kata-kata my life. Oh oke, siap Dop. Akhirnya aku tulis lah. Aku mikir, oh my life tuh apa ya, my life. Aku mulailah mengarang bebas ya kan. Tapi maksudnya dari hati sih kayak if I want to talk about my life, itu ceritanya kira-kira apa ya? Ya udah mulailah. When I was young, whenever I dance and sing. Nah intinya dari lagu itu adalah oh ternyata Nina nih orang yang optimis. Jadi maksudnya dari kecil aku udah tahu bahwa aku mau jadi seseorang gitu loh, walaupun from my humble beginnings. Tapi I always have bervisualisasi bahwa dan secara spesifik bahwa oh Nina nih maunya begini dan aku bayangkan, tapi bayangkannya ya jangan yang mungkin nggak sih, tapi harus yang pasti akan tercapai gitu sambil dance-nya. Tapi nggak optimis. Tapi nggak cuma itu, karena ada kata-katanya yang seperti ini, rain or shine, keep on the grind, just stay kind, you'll be fine. Jadi maksudnya mau hujan kayak mau panas terik kayak just keep on the grind, just keep on working hard and do you know. Itu dia obrolan kita sama Karenina, mudah-mudahan inspire banget, dan kalau kita ngobrol terus soalnya bisa sampai 10 episode, udah jadi panjang gitu. Thank you banget, kapan-kapan mampir lagi ya sini. Iya, siap. Oke, siap. Berkabar. Masih di dunia kita, Our World My Story. Kali ini saya lagi di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Washington DC yang menggelar acara showcase untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Let's check it out. Oke, kita berada di dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Anda bisa lihat udah mulai rame nih, orang-orang udah mulai datang. Tidak hanya diaspora Indonesia tapi juga warga Amerika Serikat ya, udah mulai kumpul di sini untuk lihat berbagai pertunjukan. Dan lihat yuk kita ada apa aja di sini yuk. Anda bisa lihat tuh ada semacam gamelan yang lagi, pertunjukan gamelan yang lagi dimainkan sekarang nih, dan orang-orang bule lagi nonton, dan karena mereka tertarik ya, belum pernah lihat mungkin gamelan, jadi ini ada kesempatan untuk melihat budaya Indonesia, terutama musisi-musisi dan juga instrumen Indonesia. Apa kabar? Halo Mas. Baik, oke. Jadi ini pakaian apa nih Mas? Pakaian kawasaran. Kawasaran? Apa itu kawasaran? Kawasaran itu pakaian perang dari suku Minahasa. Oh wow. Jasa Music kok bisa pakai kostum ini, bisa terlibat dengan event ini nih? Ya, kebetulan saya diplomat di sini juga. Saya baru posting. Oh, tapi etnis saya dari Minahasa. Nah, saya juga mencoba membawa budaya ya dari daerah saya ke sini supaya juga bisa mencerminkan bahwa Indonesia sangat diverse pada dunia. Terus hari ini selain menggunakan kostum ini dan memperlihatkan budaya Minahasa, akan ada performance kayak menunjukkan apa? Performance ada dari beberapa komunitas Indonesia yang ada di DC. Kalau kami sendiri sebagai home staff, kami cuma membantu untuk menerima tamu sekaligus menjelaskan secara detail budaya-budaya yang kita akan display hari ini. Oke. Ini mau nanya ini asli nggak tapi? Ini enggak. Untuk kebutuhan festival ini enggak. Tapi seharusnya asli ya? Seharusnya asli. Jadi ini adalah pakaian buat perang ya gitu? Betul. Jadi kalau misalnya, apa ini? Tengkorak binatang atau apa ini? Jadi biasanya dihiasi dengan tengkorak-tengkorak binatang buruan. Atau ya hasil perang. Jadi korban-korban perang dari sisi lawannya itu juga ditaruh di sini. Wow. Tapi
semenjak ya beberapa tahun terakhir harusnya udah nggak pakai nasi. Akhirnya ya, makanan sudah keluar. Ini yang kita sudah nunggu-nunggu ya Mas Yogi ya, makanan Indonesia karena kita berdua kangen. Dan ini ada satu makanan Indonesia yang salah satu favorit saya yang susah banget ketemu di Amerika Serikat, yaitu gudeg. Wow, mereka ada gudeg loh. Sampai ada nangkanya juga, ada telur. Waduh, ini makanannya ada apa aja nih hari ini nih? Ini nasi gudeg. Waduh, aku udah kangen banget sama nasi gudeg nih. Susah banget ketemu di Amerika Serikat ya. Di sini ada sekarang. Aduh, gila mantap. Ini nasi padang. Nasi padang, Ya, ada rendang. ayam bakar padang, telur balado. Ya. Terus kalau yang itu untuk vegetarian. Jadi itu tempe sama oseng tempe sama oseng kil. Wow, Buat wow. orang yang vegetarian. Ini kira-kira yang habis pertama apa dulu nih? Ini kayaknya gudeg dulu aja. Wow, kira rendang, karena rendang terkenal banget. Iya, tapi ini baru diisi. Baru isi, Baru baru udah ngambil. minta lagi. Iya tuh, udah ngambil tuh. Ini satu lagi pertanyaan nih, berapa lama sih untuk prepare semua ini nih? Oh, kita baru tadi malam prepare. Baru tadi malam semalaman. Iya, semalaman. Wah, hebat, luar biasa. Pasti Iya. enak banget. Kita akan coba nih, Mas. Insya Allah Terima kasih enak. ya. Ya, sama-sama. Wah, gudeg. Udah kangen banget. Oke guys, kita lihat ya gudegnya ada apa nih. Ada kentang pastinya. Ada nangka ya. Seharusnya. Ini apa ya, Mas? Aku lupa namanya. Itu ini. krecek. Krecek ya. Krecek tuh kulit. Kulit Sapi. kan? Yoi, dan juga telur pasti ya. Waduh. Ya, sorry. Ini setiap kali saya ke Jogja pasti kita harus cari restoran gudeg yang terenak deh. Jadi Ini susah banget. susah banget bikinnya juga ya. Lama bikinnya. Agak kangen banget. Karena biasanya pedes nih kan. Gak pedes tapi tetap enak. Mungkin karena ada banyak bule tapi Iya. pedesan di sini ya. Enak banget. Oke nih. Oi Chris, apa kabar? Baik-baik. Baik saja. Apa kabar? Baik. Jadi hari ini, today what are you gonna do today? Today we will do jurus, celerit, dua, What? celerit, Charuret. celerit, Okay, great. golok, Go. and unarmed. Can I also ask you about your dojo and how it's going so far? It's like sort of crazy. It's like we started with maybe 10 students years ago. Yeah. Now we have 175. 175. Yeah, 175 Americans doing silat. Wow. It's pretty crazy. Yeah. And most of them are American students. I have 4 Indonesian students. Only 4 out of 175. Yeah. Well, I'm so happy that you're promoting Indonesian It's a culture. beautiful culture. Why not, right? Those culture. Yep. Well, thank you so much, Chris, and I can't wait to see your See you in a little performance bit. today. Yes. Okay, hormat. Appreciate it. Jangan kemana-mana, dunia kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya berdiri bersama salah satu pemenang pencak silat dari Amerika Serikat. Adam, how are you doing? I'm good. How are you? How are you? So I heard that you are a couple of, you're a winner, and you had a bronze medal as well as silver medal. Yes. Can you tell us a little bit more about those medals? Yeah. So in 2016, I competed in the World Championships in Bali, and I In won. Bali? Yes, and I Wow. won the bronze medal then. And then in 2018, I competed the World Championship in Singapore and won the silver medal. Then. Wow. So how was that? What was the experience? What was that feeling like to It was- represent USA? It was incredible. You know,
unbelievable feeling being able to represent my country, and then just see all these other amazing competitors, being around everyone in the culture, and seeing all these great fighters. It was incredible. Did you also, take some lessons while you're in Indonesia and Singapore as well? Yes. Every time we go back to Indonesia, I take lessons with Tiga Berantai in Jakarta. So I always get. My uncle is one of the masters there, so I train with him. Right. How often do you go back to Indonesia? It's been a while. We used to go every couple of years, but it's expensive The now. pandemic Yeah. okay. But we used to go a lot, so I like to go back as often as I can. Okay, last question. How long have you been practicing Silat? I've been practicing Silat since I was about 12 years old, so I'm 32 now, so almost 20 years now. 20 years. Yeah. Well, good luck with everything, and I hope success all the way. Yeah, thank Appreciate you. it, Thank you so Adam. much. Yeah, thank you. Thank you. Wah, pilihan makan di sini memang mantap sekali ya. Tadi kita makan gudeg, sekarang di sini ada sate. Di kanan saya ada chicken sate, tapi saya lebih tertarik dengan sate kambing dong pastinya. Wow. Dan pastinya di sini juga ada kecap. Mantap banget. Oke, sekarang kita coba ya. Wah. Habis sate pastinya kita harus coba dessert dong. Dan kita di sini ada cendol. Lihat ya guys. Wow. Oke, kita coba ya nih. Pakai alpukat. Pakai alpukat menarik sih. Ini pertama kali aku makan es cendol pakai alpukat. Ini rasanya kayak campuran cendol dengan es campur yang terakhir Mas Yogi bikin tuh. Yang enak banget. Mantap. How are you doing, Isaac? Good. How was the event so far today? Well, it was awesome. I mean, getting to learn more about Indonesia and the culture, especially when we were having the song combination. It was so awesome how you can come up with like bamboo to make such a good Beautiful rhythm. music, beautiful instrument. Did you get to try out the Indonesian food? Oh, I did. Okay. I did. I think I tried a couple of the chicken Oh, and then the hot the sauce. satay. Right. Yeah. It sounds like a street food. I was telling one of your colleagues like anytime I travel, I like kind of street food. It's kind of like a passion of cooking, so I really love it a lot, and I really love it. Oh, I'm glad you enjoyed it though. And I saw that you were doing a little bit of batik. Oh yeah. Yeah. Can you show me your work with that? Of course. She gave me this one. Yes. She said this is the queen, so immediately like my mind came on like, okay, let me do something nice for my wife. So Oh I yeah, kind of- cute. Yeah, she's I a kind of- queen. Yeah, she's the queen. So I just like the queen, and then I said that's a name. That's a short form of a name. Sina Honestly Mala. though, I'm not even lying. You do it so clean, because when I do it, it's all over the place. It's so messy. It's messy. Yeah, it's so messy. So. Wah, makanannya enak banget dan acaranya sangat seru. Sayangnya saya harus pamit dulu. Thank you for watching Dunia Kita, Our World, My Story. See you next time.